Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorban umat, alhamdulillah di kesempatan Ramadan ini bersiaran kembali di tengah-tengah Mitra JIC, dan alhamdulillah semoga kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipancarkan langsung di Radio JIC 107.7 Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Jakarta, Indonesia. Ikhwatu iman rahimakumullah, Mitra JIC, alhamdulillah, mari sama-sama kita awali sorban umat ini seputar obrolan umat dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita ketahui bersama hari ini di 11 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua yang sudah menunaikan selama full dari awal hingga sekarang ini, dan insya Allah sampai akhir Ramadan akan Allah terima segala amal ibadah kita, khususnya ibadah saum kita. Dan semoga itu semua akan menjadi bernilai dan meraih derajat yang Allah tentukan, yang Allah balas, yaitu dengan derajat bertakwa. La'allakum tattaqun. Sehingga orang bertakwa harus dapat kita raih di Ramadan di tahun ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia. Maka mari sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Khususnya nikmat yang luar biasa, yaitu kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya yang menyadari diri kita bahwa kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita adalah selalu beribadah, mengabdi kepadanya. Karena Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya, umatnya hingga akhir kelak, dan khususnya kepada kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita, selalu menjadi pengikut Rasulullah hingga akhir kehidupan kita. Ikhwatu iman, Mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kiri saya ada seorang ustadz, dia adalah ketua Yayasan Umatan Wasaton yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, yang kesempatan ini beliau akan memberikan obrolan-obrolan kepada kita yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma sekarang tapi untuk masa depan kehidupan akhirat kita. Dengan tema Ramadan berbagi berkah. Beliau adalah Ustadz Ahmad Soleh, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya selalu cerah nih Ustadz. Alhamdulillah. Jumat barokah. Jumat barokah. Iya. Ngomong-ngomong, selama ini udah ngisi ceramah di mana aja, Ustaz? Alhamdulillah, untuk hari ini ada beberapa masjid yang memang kita isi tentang kultum Ramadan maupun kultum zuhur, dan juga diisi juga sholat taraweh yang sudah dijadwalkan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz Ahmad Soleh yang insya Allah nanti kita lebih ngobrol lebih penting hal-hal berkaitan dengan beliau bekerja sehari-harinya di Yayasan Umatan Wasaton karena beliau sebagai ketua, dan insya Allah beliau nanti akan menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan ini jangan kita sia-siakan dengan berjalan begitu saja. Maka tema yang akan beliau sampaikan adalah Ramadan berbagi berkah, karena Yayasan Umatan Wasaton dengan programnya mungkin juga dengan yayasan-yayasan lain ya bermitra atau memang sudah menjadi program rutin. Nanti lebih jelasnya akan kita obrolkan bersama. Ya. Nah, Mitra JIC nanti linknya akan kami berikan di
Facebook bisa lihat secara streaming, dan silakan kalau yang ingin bertanya-tanya, tafadhol, nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk itu kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Soleh, langsung saja saya persilakan menyapa mitra JIC di mana saja berada dan langsung memberikan materinya, kajiannya kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Jamaah mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengelola radio JIC, dan yang hari ini yang menemani saya host yaitu Akhi Nakira Bapak Ustadz Hasan Nasir SPD, yang beliau tetap istiqomah setiap Jumat jam 10 selalu menyapa mitra JIC, yang mudah-mudahan kita semuanya hari ini yang hadir di JIC ini dan yang mendengarkan radio ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya lah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga detik hari ini di tanggal 11 Ramadan kita masih diberikan kekuatan, hidayah untuk melaksanakan amaliyah Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang istimewa bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Ramadan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ramadan yang mampu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tercurahkan kepada haribaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia yang senantiasa memberikan uswah dan qudwah, memberikan contoh yang baik, dan kita adalah sebagai umatnya sepantasnya berittiba, mengikuti apa yang dicontohkan setiap langkah kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya atas nama Ketua Yayasan Ummatan Wasaton beserta para pembina dan pengurus dan anggotanya, pada kesempatan Jumat yang barokah ini adalah Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan sebuah tema adalah berkah Ramadan dalam rangka memperbaiki diri menjadi lebih baik dan melahirkan jiwa-jiwa sosial kepada umat. Dalam program Sorban Umat ini seputar obrolan umat, bahwasanya berkah di bulan Ramadan itu sesuatu yang akan dinikmati dan akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah Ramadan akan senantiasa kita rasakan ketika kita mampu merasakan nikmatnya iman dan takwa dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah Ramadan bisa kita mewujudkan dalam bentuk membenah diri,
dan bisa bentuk dalam juga bagaimana melahirkan jiwa nafs sosial yang kepekaan terhadap umat dan saudara kita yang terdekat. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya Allah berfirman, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menimpakan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami sisa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata berkah adalah memiliki syarat turunnya berkah kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki dua syarat yang harus ada dalam kehidupan kita. Berkah itu melahirkan landasannya kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama mitra jasa yang kita pahami, yang namanya berkah adalah az-ziyadatu fil khair. Bertambahnya kebaikan yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita ketika berkah itu berlandaskan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita bagaimana memiliki jiwa-jiwa berkah dalam kehidupan. Sehingga bagaimana jiwa ini melahirkan jiwa yang senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini melahirkan jiwa yang bagaimana ampunan dosa yang Allah ampuni kepada kita. Ya. Sebagaimana selain melahirkan jiwa sosial dalam keberkahan kita, sehingga jiwa ini adalah mampu terbina, ya, sehingga jiwa ini mampu teriman dalam landasan bingkai syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa, iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah ampunkan dosa kita masa lalu dan masa yang akan datang dan masa yang hari ini yang kita lakukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan riwayat dan hadis Muslim nomor 76 baris ketiga pojok sebelah kanan. Jamaah mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil dalam berkah Ramadan yang pertama, bagaimana Allah mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena namanya manusia mahallul khata', tempatnya kesalahan. Yang namanya manusia adalah tempatnya kehilapan. Selama 11 bulan Allah berikan kepada kita kehidupan, maka momen Ramadan ini berkahnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah momennya adalah pengampunan dosa. Sebagaimana dosa yang kita telah lakukan, baik dosa yang jahriyah yang telah nampak maupun dosa yang sirriyah yang sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu, momen dalam berkah Ramadan ini kita ambil sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah momentum yang sangat tepat. Kalau Ramadan ini terbangun atas dasar bagaimana pengampunan dosa. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban," barang siapa yang malam-malamnya itu melakukan qiyam Ramadan. Mitra JC melaksanakan sholat sunnah taraweh. Mitra JC melakukan qiyam, melaksanakan sholat malam.
maka pada saat itulah Allah berikan ghufiralahu, ampunan bagi hambanya yang senantiasa melaksanakan fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan. Mitra JC, kalau andikan kita lihat di bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Berkahnya, sunnahnya saja yang dilakukan bagi kita akan diganjar dan dibalas oleh Allah setara dengan kewajibannya. Bagaimana kewajiban yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan momentum ini, baiklah kalau andaikan kita mampu melahirkan jiwa-jiwa yang senantiasa keberkahan dalam kehidupan, sehingga Ramadan ini mampu mensucikan, mampu membersihkan, mampu membina iman, mampu mengarahkan kepada nilai-nilai syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah turunkan keberkahan, tidak mungkin Allah berikan tambahan keberkahan kebaikan dalam kehidupan kita kalau andaikan kita hari ini berhidup bagaimana kita tidak berada dalam sebuah bingkai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam berkah Ramadan itu adalah bagaimana mampu menumbuhkan dan melahirkan jiwa sosial. Ya. Jiwa sosial itu bagaimana mampu kepekaan terhadap saudara kita. Apalagi hari ini kita di masa pandemik. Berapa banyak saudara kita hari ini nilai uang yang menurut kita kecil, tetapi memiliki nilai yang luar biasa, yang memiliki suatu yang diharapkan bagi saudara kita yang hari ini berada dalam situasi kondisi yang ekonomi yang sangat rendah. Oleh sebab itu Allah memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan-dorongan, stimulus kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma yutbi'u ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya yang dikeluarkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, hartanya, rizkinya yang Allah berikan kepadanya kemudian diberikan kepada saudaranya yang tidak mampu, hartanya yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang lebih, diberikan harta yang lebih, kemudian dia infakkan, dia keluarkan, dia zakatkan hartanya, maka janji Allah, maka fa'ambatat sab'a sanabila sumbulatin mi'ati habbah, maka setiap yang dikeluarkan akan dilipat gandakan setiap harta rizki yang Allah berikan dan dikeluarkan kepada kita. Sejauh mana kita ketika nawaitunya, harta yang kita keluarkan nawaitunya karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan hari ini melalui program ya yang dimiliki oleh Yayasan Ummatan Wasaton yang berada di Cilincing, Kelapa II, adalah sangat momentum tepat bagaimana membangun iman dan imun. Membangun iman, bagaimana kami melaksanakan sebuah program, melaksanakan program iktikaf. Bagaimana kita melaksanakan melalui siaran kultum-kultum, melalui asatiz dan asatizah, melalui badan khutobah yang telah kami siapkan. Bagaimana melalui pembinaan iman, pengurus yayasan melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan yang itu menumbuhkan keimanan,
melaksanakan sholat Idul Fitri yang nanti insya Allah kita akan rasakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah, pembinaan pesantren kilat, pesantren sebuah yang nanti membina kepada masyarakat dan umat, karena ini adalah sebuah seputar obrolan umat yang hari ini kita bangun, bagaimana kita mampu sebagai duyuful, sebagai pelayan umat untuk membangun keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam program itu juga kita membangun yang namanya program bina imunitas. Ya. Bina imunitas itu bagaimana imun umat hari ini terjaga dengan pemberian sedekah, pemberian santunan. Alhamdulillah, ya kemarin kami melalui program Ibu-Ibu Al-Mumtahanah Ummatan Wasatan telah melaksanakan program santunan yang diberikan kepada ibu-ibu janda, ibu-ibu jompo, dan ibu-ibu yang Majelis Islam yang tidak mampu. Dan itu kita berikan kepada ibu-ibu dan warga yang hari ini menurut kita mungkin sembako itu tidak mempunyai nilai, tetapi bagi ibu-ibu yang hari ini terdampak karena wabah COVID sangat dibutuhkan bagaimana imunitas ini bisa terjaga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berapa banyak fadilah ya. Orang yang senantiasa ketika imannya sudah bagus, imannya sudah terbangun dengan baik, keyakinannya sudah terbangun bahwasanya setiap harta yang dia keluarkan, setiap rizki yang dikeluarkan akan senantiasa tidak pernah akan hilang dan tidak pernah akan sia-sia, dan harta yang sesungguhnya adalah harta yang sesuatu yang kekal ketika kita nawaitunya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fattaqun nar walau bisikkin tamratin faman lam yajid bi kalimatin thayyibah. Yang artinya, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya sedekah sebutir korma. Sebutir korma yang kita keluarkan akan mampu menjaga dari kita dari siksa api neraka. Lam yajid bi kalimatin thayyibah, maka apabila sebutir korma tidak ada yang kita sedekahkan, paling tidak adalah ucapan perkataan yang baik, itulah yang menjaga kita dari sebuah azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada kesempatan inilah hadis ini artinya sesuatu infak, sodako, tidak lagi menunggu kaya baru dikeluarkan, banyak baru dikeluarkan. Nanti kalau sudah berlimpah-limpah baru akan kita keluarkan. Tetapi apapun yang hari ini yang kita miliki, berapapun jumlah harta yang hari ini Allah berikan, rizki yang Allah berikan, maka ada sesuatu kewajiban kita bagaimana mampu mengeluarkan infak sedekah kita, sehingga disampaikan dalam sebuah hadis, harta yang kita keluarkan itu adalah mampu membentengi dari mereka. Yang mana sampaikan adalah as-sadaqah tanfaul bala. Sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini mampu akan mencegah segala bentuk bala, bencana, musibah yang tadinya Allah turunkan kepada kita, kemudian dicegah dengan sesuatu hal yang mencegah dari musibah, azab yang nanti akan menimpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui program hari ini, bina iman dan bina imunitas, ini mampu mendorong kepada kita melahirkan jiwa-jiwa yang iman dan takwa, dan melahirkan jiwa-jiwa yang sosial, sehingga keimanan kita hari ini mendapatkan sebuah natijah, mendapatkan sebuah buah, ya. Sehingga buah itu akan dirasakan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Inilah iman yang hakiki, iman yang sebenarnya. Walaupun hari ini harta kita sedikit, pendapatan kita sedikit, karena landasannya iman, kita keluarkan dengan sesuai dengan kemampuan, maka yang kita keluarkan itulah mampu mencegah kita dari sebuah azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin pengantar
dalam pada kesempatan Mitra JC yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini akan memberikan stimulus penguatan kepada kita sehingga hari ini Ramadan yang tinggal 19 hari lagi. Insyaallah. Insyaallah 19 hari lagi kita bisa merasakan sisa-sisa 19 hari lagi untuk berstabikul khairat. Bagaimana kita mampu mengeluarkan sedekah, fadilah amaliyah, keutamaan-keutamaan kita yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Apalagi sedekah kita yang kita titipkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Karena setiap sedekah yang kita hadiahkan kepada saudara kita meninggal itu, maka akan terus mengalir kepada ahli waris yang ketika kita niatkan kepada saudara kita. Mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hadanallah ya kunjumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salamnya Ustaz, belum berarti selesai Ustaz. Iya. Iya. Karena ada yang ingin saya tanyakan, boleh Ustaz? Iya, silakan. Karena memang acara kita ini spesial Ramadan, sorban umat, seputar obrolan umat. Iya. Jadi umat merasakan betul terutama keberadaan yayasan yang Ustadz pimpin di Kelapa Dua Ustadz ya? Iya, Kelapa Dua. Di Cilincing, Kelapa Dua, Jakarta Utara. Iya. Ya, maka ini harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya karena memang jangan sampai hanya sebatas nama tapi tidak dimanfaatkan di sekitarnya terutama Iya, ya. sekitar umat. Khususnya umat Islam ya bagusnya malah sampai melebihi dari luar Jakarta ini Ustadz ya. Mungkin Amin, sampai sana jangkauannya. Ya memang dari kita ada yang saudara kita memang ada yang dari wilayah daerah-daerah luar Jawa Tengah dan Jawa Berarti Timur. setiap ada kondisi, maaf Ustadz, ada ujian di lingkungan kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana, Iya. apakah itu juga ada programnya di Umat Tanah? Ya, memang di dalam salah satunya adalah program Ramadan itu ada namanya program kemanusiaan. Ya, program kemanusiaan itu kita ada yang namanya tim rescue. Ya, tim rescue itu kalau andikan hari ini kita ada obrolan umat karena kita pernah membuat dapur umat itu. Ketika ada bencana atau musibah, kemudian kami dapat informasi dari saudara kita yang ada di luar daerah, kemudian kami sampaikan, kemudian kami secara kemampuan kami sebagai pengurus yayasan itu, ya itulah berbagi kepada umat sesuai dengan kadar kemampuannya. Gitu, iya, gitu. Kayak kemarin misalkan situasi kondisi banjir di Bekasi gitu. Yang melalui kami informasi saudara kita yang ada di Bekasi, kemudian kami turun walaupun nilainya tidak sebanyak apa yang sesuai dengan kemampuan, tetapi paling tidak ada seperti sebutir kurma lah yang kita bisa berikan kepada saudara kita. Masya Allah. Karena memberi itu kan tidak perlu harus banyak banget. Nanti khawatir kalau sudah banyak, setannya akan lebih banyak lagi yang akan menggoda kita. Astagfirullah, rupanya kesana luar biasa Ustadz. Ya, gitu. Baik Ustadz, ini di depan saya sudah ada celengan ini Ustadz ya. Ya. Ini apakah juga bagian daripada program yayasan? Terus juga ini depan saya sudah juga ada proposal kegiatan apa ini Amalia Ramadan, apakah ini sebatas Ramadan saja? Terus di sini nanti saya mau tanya-tanya nih Ustadz kaitan dengan kegiatan yang tadi Ustadz sampaikan, terus juga ini pelaksanaannya terutama kaitan dengan kondisi pandemik nih Ustadz. Iya. Ya. Memang biasanya kita mengadakan buka puasa bersama, itu kan kerumunan bersama karena kita memang harus bersama-sama, nggak mungkin namanya aja buka bersama, masa cuma segelintir orang, apalagi ini saya lihat selalu ada kegiatan, ada santunannya lagi. Kan kalau santunan kan nggak mungkin cuma satu doang, mungkin simbol, tapi yang lain kan banyak yang harus menerima manfaatnya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pelaksananya nih Ustaz? Apakah perwakilan, apakah datang langsung ke mustahik, dianterin ke tadi janda-janda apa jompo Ustaz? Jompo. Oh, jompo. Iya. Harus jelas Ustaz. Ya, baik. Terus juga saya lihat ini anggarannya untuk mencukupi program kegiatan amaliannya 56 juta ya Ustaz? Iya. 56.500.000 rupiah. Ya. Dan apakah ini tercapai? Terus bagaimana cara mencapaiannya? Ya karena mungkin mudah-mudahan Mitra JIC ada yang juga ingin donasi, ya berbagi. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh datang ke kantor Ustadz, ke Kelapa Dua kalau dia jauh. Ya. Mungkin dia juga bisa menyampaikan dengan komunikasi lewat Ustadz, mentransfer kan karena tadi pandemik tadi Ustadz. Iya. Nah, perlu bagaimana virtual? Iya.
Baik, terima kasih kepada akhirnya kiram Ustadz Hasan Nasir, ya, host fenomenal gitu ya. Astagfirullah. Jadi setiap hari Jumat mesti tampil terus gitu ya. Baik, saya kami sampaikan bahwasanya program Yayasan Amalia Ramadan ini tetap kita laksanakan, ya, walaupun dalam kondisi pandemik, tetapi catatannya adalah kita tidak tetap melaksanakan prokes, ya, protokol kesehatan. Artinya tetap kita jaga betul bagaimana kegiatan ini bisa berjalan, tetapi tidak melanggar dari protokol kesehatan. Misalkan menjaga jarak, dipersiapkan alat-alat yang nanti masker, ya? Iya, masker itu. Kemudian alat-alat kebersihan sehingga mendukung di dalam pelaksanaan acara itu. Nah, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi sampaikan, kita ada Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu kemarin kita laksanakan seminggu sebelum Ramadan itu kita melaksanakan santunan. Kemarin ibu-ibu Al-Mumtahanah dikoordinir oleh Ustazah Nuraini, Ustazah Ferawati, dan Ustazah-Ustazah yang lain, Ustazah Buyeti itu. Itu terkumpul. Ya, dana yang dibagikan satu paket itu 150.000 itu. Satu paket itu. Nah, itu yang program yang santunan Tarhib Ramadan. Menyambut Ramadan dengan memberikan santunan itu. Satu paketnya 150.000. Kondisi pandemi gini. Iya, pandemi. Walaupun itu juga kita tidak hadirkan semuanya itu. Jadi hanya misalkan kita kemarin itu ada pembagian 100, tapi yang kita hadirkan hanya 30. Sisanya diantar. Karena situasi kondisi yang hari ini pandemik, tapi kita tidak menghilangkan program-program yang substansial dalam program yayasan tersebut. Apa memang jangan-jangan ruangan yayasan belum seluas bisa untuk 100 orang? Belum. Insya doakan saja ini Ramadan penuh berkah ini. Insya Allah. Mitra JC, kita doakan bersama semoga Yayasan Umat Tanang Satan yang ruangannya dibatasi tadi baru terbatas sekian 13 orang, 30 orang ya. Baru sesuai bisa jaraknya. Berdasarkan progres yang ada. Mudah-mudahan nanti kita doakan muat untuk 100 orang, Ustaz. Terima kasih. Terus yang kedua, nah di Ramadan ini juga nanti di pekan ketiga insya Allah minggu depan nanti pekan ketiga akan mengadakan santunan itu dalam menghadapi sholat Id ya. Jadi dia nanti ada Indominya, ada berasnya, ada minyaknya, ada kebutuhan-kebutuhan sembako lah yang hari ini kita sudah bangun. Kayak tadi pagi nih, saya lagi konsep materi, saya ditelepon. Ditelepon oleh salah satu donatur. Ya, kita sebut aja lah namanya, bukannya menunjukkan dia. Itu dari hamba Allah, yaitu saudara kita Ahi Mukti. Gitu. Adik iparnya Lido, dia impak zakat mal. Ustaz, saya zakat mal 5 juta. Telepon. Saya kirim transfer nomor rekening yayasan, kemudian saya tulis kwitansinya diterima. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tawfiran. Langsung saya doakan, dan alhamdulillah tadi pagi ada sumbangan untuk kegiatan santunan dari Ahi Mukti, adik iparnya Lido menyumbangkan sebesar 5 juta untuk kegiatan santunan. Dan itu nanti kita akan distribusikan. Saya start dulu. Kalau mitra JIC atau siapa saja mau tadi kayak yang Pak Mukti yang Pak Ustadz sebutkan itu transfer. Transfernya kemana tuh, Ustadz? Ke rekening saya apa ke rekening Ustadz pribadi? Apa jelas yayasan sendiri kita memunculkan nama rekening yayasan, Yayasan Umat Tanang Satan, tetap kontak konfirmasinya itu panitia pelaksana dalam kegiatan santunan tersebut. Kemudian juga kita melaksanakan yang namanya kegiatan itikaf. Itikaf hari ini tetap kita nanti pilih masjid yang kira-kira sangat memungkinkan kita tetap tadi prokes segala utama harus itu hari ini itu harus kita laksanakan dan dibarengi dengan sahur bersama. Kemudian juga kami sampaikan juga kepada mitra JIC bahwasanya mulai 1 Ramadan itu sampai nanti kita malam takbiran, panitia ini melaksanakan membuka posko, loket pelayanan ZIS, zakat, infak dan sedekah. Nanti kalau sudah sore menjelang malam takbiran itu kita sudah packing berasnya, kemudian kita amplopin uangnya, siap-siap nanti ada kita budget semuanya dianggarkan untuk pembagian santunan itu. Jadi sudah malam jam 8 malam itu ibu-ibu sudah datang. Itu tetap kita jadwalkan. Jadi kalau andaikan nanti jam 5 sore sampai maghrib yang datangnya 20 orang, nanti yang dari maghrib sampai isya 30 orang, nanti jam 8 sampai jam 9 malam itu yang terakhir itu. Jadi dibatasi mengurangi kerumunan-kerumunan tersebut. Inilah hari ini kami sebagai pengurus Yayasan Umat Tanang Satan itu sudah
ya menurut saya sudah ya dikatakan pengalaman lah. Bahkan ada beberapa perusahaan itu sudah bermitra dengan kami sebagai lembaga amil zakat yang kami sudah bangun seperti Lazisna itu lembaga amil zakat umatan yang sudah terbangun sehingga perusahaan-perusahaan itu sudah percaya kepada kami ketika sudah transfer dan kami langsung distribusikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini umat yang hari ini terdampak ya karena ekonomi yang hari ini betul memang situasi kondisi yang sama-sama kita pahami. Iya. Ustaz, lihat dari foto-fotonya ini yang di depan saya ini memang menunjukkan kegiatannya aktif banget kayaknya Ustaz. Iya. Ya, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini menjadi motivasi juga buat yang lain ya bisa bermitra dengan Yayasan Ustadz atau juga nanti bisa bekerja sama dengan yang lebih besar lagi karena kita kan di sini Jakarta Islamic Center juga bisa mengadakan Ustadz. Ya. Mungkin suatu saat kita bermitra terutama tadi kaitan dengan ada khutbahnya juga tuh Ustadz ya. Ya. Khutbah. Jadi ada pengajian menyediakan para asatid juga gitu ya. Buat pengajian-pengajian terutama nih Ustadz kalau orang mau nikah kan biasanya juga ada tuh. Iya, butuh penceramah. Penceramah dan juga kalau ada akikah, ada yang lainnya yang itu khotib syukuran, khotib Jumat. Ya, itu gimana tuh menurut Ustaz? Terutama mengingatkannya, terutama menjadwalkannya. Oh, luar biasa Ustaz. Kan Ustaz-Ustaz pada sibuk-sibuk semua tuh. Iya. Baik, Ustaz Hasan, kami sampaikan. Tadi yang kami sampaikan itu terkait tentang amalan Ramadan. Ini agenda yang memang setahun sekali. Rutin ya? Rutin kita laksanakan. Tetapi Yayasan Umat Wasatun itu juga melaksanakan yang namanya program harian. Ya, program harian. Program harian kita ini nih. Sedekah hari ini. Sampaikan. Jadi kalau ini kan kita sedekah sehari 2.000, kemudian terkumpul misalkan 1 bulan 60.000. Ini sesuatu hari ini sangat bernilai. Karena kebutuhan sedekah yang hari ini yang kita kelola oleh pengurus yayasan ini mampu menopang kegiatan pendidikan. Alhamdulillah. Dengan program-programnya misalkan program-program TPQ, kemudian sarana prasarana yang hari ini kita bangun agar anak-anak kita itu nyaman. Jadi anak-anak yang belajar TK dan TPQ di tempat Yayasan Matasan itu gak gerah. Itu pakai ruang full AC dan itulah maintenance perawatan itu yang hari ini kita bangun untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan kegiatan santunan. Bahkan ada kami yang murid yang TK yang yatim, kalau bisa nggak usah bayaran itu, dibebaskan. Sehingga nanti ini menjadi sebuah amal ya bagi saudara kita maupun mitra JC yang mau bergabung dalam sedekah harian ini akan berdampak sekali kepada saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan untuk kegiatan. Karena ke depan yayasan ini kita akan bangun lantai 3 gitu. Karena di lantai 2 dan lantai 1 dan lantai 2 sudah terbatas terhadap jumlah siswa yang begitu banyak. Kegiatannya Iya, kegiatannya. TK hari ini sudah 4 kelas. Ya, TPQ yang sore ngaji sudah 3 kelas. Karena keterbatasan ruang parkir, ruang belajar yang hari ini terbatas, insya Allah mohon doanya kepada mitra JC, insya Allah ba'da Ramadan bulan Syawal akhir kita akan melaksanakan pembangunan Yayasan Umat Wasatun di lantai 3. Amin ya rabbal alamin. Ya. Gitu. Baik, mitra JIC di mana saja berada yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para shaimin wal shaimat yang selalu semoga mengharapkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yayasan Umat Wasatun ini saya teringat dengan surat Al-Baqarah di ayat 143. Oh ya, Ustaz pasti tahu itu. Ya. Jadi Al-Baqarah itu kan jumlah ayatnya 286 Ustaz ya. Iya. Ternyata itu ayatnya di 143. Apakah itu juga menunjukkan Umatan Wasatun kaitan dengan di tengah-tengah ataukah apa gitu ya? Allah alam misal. Itu mah itu urusan di Yayasan Umatan Wasatun. Yang jelas di situ Allah jelaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Masyaallah ya. Tapi Ustaz itu bahasa itu susah Ustaz kalau orang jarang ngaji Ustaz. Iya. Ya. Ummatan wasaton gitu ya. Tapi ya Masya Allah ya. Nah maka kembali Ustaz ke lembaran ini ya. Saya ingin tanya ini Ustaz visinya nih ya. Dan misinya ini yang di depan saya menjadikan umat visinya menjadikan umat yang beriman dan bertakwa. Sepertinya tadi selaras banget dengan yang Ustadz sampaikan di mukadimah tadi. Ya. Ustadz sampaikan surat Al-A'raf ayat 96. Ya.
Itu posisinya di mana, Ustaz? Di Al-Qur'an ya? Iya, di Al-Qur'an. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu wa khasnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Jadi mengharapnya ke sana, Ustaz ya? Iya. Luar biasa ini. Ya. Ini lingkupnya se-Jakarta Utara aja apa? Ya. Gimana, Ustaz? Memang hari ini sampaikan, ini kita ini sedang berjuang melalui salah satu obrolan umat ini. Ada ruang space kita untuk bicara, menyampaikan program yayasan. Yang pertama tadi sampaikan visi. Ya sampaikan kita program itu ya landasannya Quran. Ya. Misalnya ketika kita bagaimana umat Wasatun itu menjadi sebuah syahidan, menjadi saksi. Ya. Saksi ketika ada mitra JC atau umat hari ini umat Islam mengeluarkan sedekah, infak. Ini umat Wasatun menjadi sebuah salah satu adalah sarana lembaga kepercayaan di dalam nanti menerima dan menyalurkan infak dan sedekah. Ketika diterima kami doakan. Kemudian setelah terima kami sampaikan kepada mustahik. Yang hari ini memang kita sudah terbina mustahik tersebut. Sudah terjaga. Karena apa? Hari ini jangan sampai kita salah pemberian terhadap mustahik. Gitu. Takutnya nanti digunakan sesuatu hal yang kita dapatkan dari donatur, dari hamba-hamba Allah, dari mitra JC. Dia berikan dengan ikhlas, tetapi karena kita nanti kurang, nanti tersalurkan ke tempat gitu. Jadi terbangun seperti itu. Termasuk kepada visi hari ini yang kita bangun adalah bagaimana landasannya iman dan takwa. Karena kami juga sebagai pengurus yayasan ini ya karena bagaimana bisa berbuat untuk umat itu. Membina itu. Jadi kata tadi menjadi pelayan ya. Pelayan. Masya Allah. Duyuful umat itu, pelayan-pelayan umat itu. Makanya kita mewadai namanya ada di Yayasan Umat Wasatun itu ada yang namanya sisi sosial gitu, departemen sosial. Bagaimana sosial itu berperan memberikan kemaslahatan bagi umat. Ada divisi yang namanya divisi pendidikan. Bagaimana Yayasan Umat Wasatun itu memberikan solusi pendidikan yang terbaik untuk umat itu. Mulai dari yang pendidikan yang dini itu. Ya, dari TK, TPQ yang tadi masuk ke sini tidak bisa ngaji, kemudian keluar dia bisa ngaji dengan baik. Itu bagian dari pendidikan itu. Dan juga Umat Wasatun juga dalam bentuk pelayanan juga adalah sebagai media dakwah. Ya, media dakwah. Kita ada 20 anggota Badan Khutobah. Para asatiz dan asatizah, para ustadz yang biasa memberikan ceramah, tausiah, pencerahan kepada umat itu di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar kultum Ramadan, kuliah subuh dan momen-momen hari raya, momen-momen acara-acara resepsi, dan itu memang kita sudah siapkan agar sejalan dengan perjalanan dengan visi yayasan, membangun keimanan dan ketakwaan tersebut itu. Kemudian juga tadi saya sampaikan ada sisi yang namanya dari Umat Wasatun itu departemen kemanusiaan gitu, dengan tim rescue-nya yang siap tanggap. Walaupun Yayasan Umat Wasatun itu memberi sesuai dengan kemampuan. Yang dia terima dari donasi langsung dia disampaikan gitu. Jadi kita ini sebagai lembaga kepercayaan yang langsung disalurkan kepadanya itu. Ketika kami dapat informasi ada musibah di wilayah mana saja, langsung kita kontak dan kita salurkan kepada hamba-hamba Allah mitra JC yang memang sudah bermitra itu. Sudah terbiasa memberikan bantuan-bantuannya, sehingga langsung kita salurkan kepada tim rescue yang sudah siap. Mereka itu duyufullah itu. Juga dia pelayan-pelayan yang memang siap. Dia berjuang, membantu dengan tenaganya, dengan keberkahannya lah. Sebagai kami juga pengurus yayasan juga itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa ini Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan. Boleh saya bacakan? Kaitan dengan zakat nih Ustaz. Mungkin kan tadi sudah disampaikan juga bahwa Umat Wasatun dengan membuka posko, buka tadi ya, pelayanan loket di sekretariatnya di Kelapa 2 di Cilincing ya. Nomor 1. Dari sini jauh nggak Ustaz? Ya dari sini kalau jalan bisa setengah jam. Kalau naik motor ya 5 menit gitu. Kalau lancar ya? Kalau lancar. Kaitan dengan zakat nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, mau bertanya cara menghitung zakat mal. Zakat mal Ustadz. Jangan zakat mal mah nanti
Zakat mal seperti apa? Ya. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat mal, Ya. ya. Saya yakin kalau andaikan kita pengen cari browsing di internet, di media-media sudah banyak lah hari ini lembaga-lembaga zakat. Bahkan kalau andaikan kita lihat di proposal itu ada pembagian zakat-zakat yang hari ini yang bisa dikeluarkan itu. Iya. Memang hari ini ada yang zakat mal itu ada yang dikeluarkan dicicil secara sebulan. Ya. Bahkan ada yang sudah dihitung secara setahun isap itu. Misalkan kayak tadi ada mitra JC ya dari donatur Ahi Mukti, ada iparnya Lido, dia langsung zakat mal 5 juta langsung itu. Mungkin dia sudah menghitung selama pendapatan dia 1 tahun dikeluarkan zakatnya, maka terkumpullah 5 juta dan itu diserahkan kepada panitia amalan Ramadan dan itulah nanti akan kita distribusikan sesuai dengan posnya. Sesuai dengan pos-pos yang ada itu. Kalau andaikan misalkan dia penghasilan dia pengen keluarkan sebulan, karena kita juga Yayasan Umat Al-Nasaton itu melalui lembaga yang dibuat itu Lazis ya. Lazisna lembaga amil zakat umat hari ini itu melayani jemput zakat itu. Siap secara ya pokoknya kami siap lah melalui tim yang sudah ada melayani pembayaran atau penerimaan zakat fitrah tersebut maupun atau zakat mal tersebut. Ya, baik Mitra JC tadi sudah dijawab. Jadi dalam penjelasan umum sudah banyak ya Ustaz ya, bahwa saat kita ingin menghitung zakat mal kita itu standarnya dengan emas murni yang ada, ya dengan 85 gram emas. Emas hari ini maka kita hitung sampai nggak 85 gram emas. Harga emas sekarang kalau 1 juta berarti uang kita harus 85 juta. Ya. Dan dia harus haulnya 1 tahun. 1 tahun 85 juta. Dan dia kan cuma 2,5% Ustaz ya. Nilainya tok segitu. Lebihnya berarti sodako. Kalau kurang berarti nggak masuk zakat mal. Nilainya sodako, belum masuk. Nah, kemudian Yayasan Umat Al-Nasaton ini menerima itu. Terus zakat fitrah juga menerima Ustaz ya? Berapa nilainya sekarang Ustaz? Kalau zakat fitrah, kalau diukur dengan uang hari ini, standar minimal kan 35 ya, yaitu 35. Tinggal kita mengukur itu beras yang kita makan. Itu. Beras apa nasi Ustaz? Kalau udah matang nasi. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita ukur bukan nasinya, tapi berasnya itu. Tapi kalau udah matang baru nasinya itu. Jadi lapar ya Pak Ustaz ya. Terus jadi kalau diukur dengan beras itu 3,5 liter. Kalau diukur dengan uang itu 35.000 berdasarkan dengan standar minimal dan hari ini yang kita makan. Tapi kalau kita makannya beras yang kualitasnya mungkin yang lebih bagus, bisa jadi ya 50.000 diukur dengan seliter bisa yang 15.000. Jadi yang tahu kita sendiri Ustaz, kita tahu sendiri gitu. Kita biasa makan di mana nih? Atau biasa makan misalkan Padang makan Padang yang kira-kira yang mewah ya diukur lah dengan itu. Bisa ukur sendiri lah. Berarti kelihatan dengan keimanan kita ya. Nah itu makanya saya bilang masuk kepada keimanan. Kalau keimanan terbina bagus, dia akan tidak akan sulit mengeluarkan kewajiban zakatnya. Dia akan berlomba-lomba mengeluarkan. Bahkan di awal waktu tidak mau lewat dia dan mengeluarkan zakat baik mal maupun zakat fitrahnya tersebut. Ya, karena kan saat kita bicara zakat itu fungsinya kan tadi di lembaran ini ada nih Ustaz. Untuk membersihkan diri dan harta kita. Nah jadi maka Mitra JC jangan sampai harta yang Allah karuniakan kepada kita ternyata kita hanya kumpulin, kita tabung. Padahal Islam mengajarkan disodakohkan. Kalau tadi sudah masuk dalam nilai nisab dan haulnya, maka dia dikenakan zakat. Zakat mal maupun nanti insya Allah kalau Ramadan zakat fitrah Ustaz ya. Kemudian juga kita bisa berimpak dan sedekah. Nah, yang ingin saya tanyakan fidyah nih Ustaz. Bisa nggak umat Al-Nasaton juga menerima fidyah gitu? Oh iya. Kan terutama buat orang tua jompo yang sakit, yang nggak bakal dia membalasnya, mengkodok saumnya. Sangat sulit lah. Sangat sulit, nggak mungkin gitu. Nah, itu nilainya juga gimana tuh Ustaz? Ya, memang yayasan itu juga zakat, infak, sedekah dan fidyah, yaitu fidyah yang hari ini kewajiban orang tua yang hari ini sudah lanjut usia dan sangat tidak mungkin dia mengkodok mengganti puasanya dengan hari-hari yang lain, maka solusi yang disampaikan adalah dengan membayar fidyah. Fidyah itu diukur sesuai dengan
makan. Yang dimakan juga. Yang dimakan oleh Masya Allah. orang tersebut. Ya, misalkan orang tua kita, misalkan kalau andaikan sehari makan orang tua kita misalkan 20.000, maka diukurlah dia berapa hari dia tidak melaksanakan puasa. Dan itu kewajiban yang dikeluarkan dan bisa dikeluarkan oleh keluarga atau mungkin orang tua sendiri yang punya harta dikeluarkan itu. Jangan sampai Ramadan yang lalu-lalu itu tidak terkeluarkan fidyahnya tersebut sehingga menjadi sebuah utang ya gitu. Jadi kewajiban yang harus dikeluarkan lah fidyah tersebut ya. Ya, Mitra JC di mana saja berada dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustadz Ahmad Saleh sebagai Ketua Yayasan Ummatan Wasatun yang berada di Cilincing, Jakarta Utara ini telah mengingatkan kepada kita akan bentuk keimanan kita, salah satunya harus menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan harta yang Allah karuniakan, Allah percayakan kepada kita. Karena manfaatnya buat para mustahik yang menerima manfaat itu bukan nilainya, ternyata dia merasakan betul gitu. Sehingga akan terhubung, terkait bersatunya antara si kaya dan si miskin. Apa cukup, Ustaz? Si cukup. Memang kadang-kadang rumit nih, Ustaz, antara si miskin sama cukup. Kadang-kadang orang cukup. Nah, ini Ustaz kaitan dengan wakaf. Andai kan ada orang ingin mewakafkan, apakah tanahnya cuma sebidang, apakah tanahnya dia karena kebetulan dia punya tanah daripada tidak digunakan. Nah, apakah Ummatan Wasatun juga bisa menerima saat ada Mitra JC atau siapa saja ingin mewakafkan tanahnya sebagai ladang dia untuk amal jariahnya? Bisakah itu ke Ummatan Wasatun yang nanti mungkin bisa menambah lahan pendidikannya yang tadi kayaknya sudah mulai penuh gitu? Jelas Ummatan Wasatun juga ada program juga yang namanya program wakaf. Wakaf yang hari ini wakaf tanah apapun itu, termasuk juga Yayasan Ummatan Wasatun juga hasil tanah wakaf hamba Allah itu yang ada di sini ya sekarang ini. Dan itu kita kelola, kita bangun sampai hari ini itu bisa maksimal itu penggunaan tanah tersebut. Oleh sebab itu kalau andaikan Mitra JC yang berwakaf, ya nanti kita tinggal fasilitasi itu dalam bentuk apa. Apalagi kita hari ini yayasan itu karena ruang bidang yang terbatas, tempat yang terbatas itu. Hari ini kita membangun ke lantai 3 gitu. Apalagi kalau andaikan sudah ada tanah wakaf yang nanti sudah tersedia, kita akan bangun titik lagi gitu. Hari ini kita sudah terbangun TK. Doakan saja nanti kita bisa bangun sekolah SD gitu, atau jadi SMP. belum ada SD-nya Ustaz? Belum itu. Insyaallah kita doakan semoga. Mudah-mudahan dari program yang pendidikan pengurus yayasan itu bisa mengarah kepada ke sana, bisa membangun sekolah-sekolah secara formal seperti SD. Dan itu yang hari ini kita berusaha dari pengurus yayasan agar TK dan TPK ini bisa jalan secara maksimal dan juga kita membuka lahan program SD yang nanti kita rencanakan. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan karunia. Amin. Dengan dibuktikan, diwujudkan dari program-program yayasan yang sedang dijalankan oleh Ustadz dan teman-teman di sana. Ustadz, saya ingin bertanya lagi, ini kaitan dengan tadi Ustadz udah jelasin tahrif Ramadan tadi dengan santunan. Terus insya Allah nanti mau mengadakan santunan dan iftar Ramadan yang tadi bisa Ustadz sampaikan. Terus juga mau itikaf dan sahur bersama. Nah, ini itikafnya rencananya di masjid berarti Ustadz ya? Iya, masjid. Kemudian penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan fidyah ini ada Ustadz ya. Terus juga insya Allah sholat Id di 1 Syawal, kemudian open house. Nah, ini yang tertarik nih Ustadz nih. Open house. Ini open house ini sesuatu yang sangat dirindukan juga, terutama bagi anak-anak, juga bagi orang-orang yang ternyata dia apalagi sekarang ini pulang kampung dilarang nih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa open house nanti kita datang ke sana, disiapkan apa saja ataukah kita gimana gitu Ustaz? Atau juga ada yang ingin mau donasi dari mitra? Terjadi ada yang mau donasi untuk kali aja yayasan juga menerima. Gimana Ustaz? Jadi memang Yayasan Ummatan Wasatun itu setiap tahun kita melaksanakan sholat Id. Jadi saya yakin hanya di Yayasan Ummatan Wasatun doang jamaahnya habis sholat Id itu dikasih makan opor ayam. Gitu.
mungkin bisa dicek ke tempat-tempat yang lain itu. Iya, iya, iya. Jadi hanya umat Al-Saton saja jamaah sholat, ya. Yang sholat di situ, Ustaz, yang ya? sholat, ya. Kemudian setelah sholat doa kita rapikan, baru jamaahnya itu langsung open house makan. Oh, makan Makanya bersama, opor ketupat. Dari mana? Ya dari jamaah juga. Karena ada jamaah saya bawa ayam, saya bawa rendang, saya bawa ketupat, saya bawa kerupuknya, saya bawa aqua. Kita kumpulin jadi satu dan dimakan oleh jamaah. sambalnya, Ustaz. Ya, sambal lupa gitu. Gitu. Jadi saya yakin ya saya belum pernah saya sholat id di mana pulang makan opor ayam itu di masjid dengan jamaah itu. Ya, dengan semua jamaah ya. Hanya di umat Al-Saton, jamaahnya sholat, dikasih ceramah, ya, difasilitasi, dikasih tempat yang terbaik, sudah selesai sholat, dengerin ceramah, dia langsung makan. Setelah makan pulang sudah kenyang. Alhamdulillah. Itu kan namanya kan berkah Ramadan. Berkah Jadi dari kenapa Ramadan, dari ya? mana itu? Ya dari donatur, dari Mitra JC. Kita itu hanya lembaga kepercayaan saja untuk diberikan kembali kepada umat. Itu. Apalagi kita sekarang duduknya ada di obrolan umat. Pas banget itu. Pas banget ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Berarti kalau open house bukan cuma makan, mungkin juga ada ampo buat anak-anak. Oh itu udah pasti. Jadi kan kadang-kadang jamaah itu ada yang punya anak yang dibagi amplop ya ukuran SD sampai TK. Oh iya. Kalau yang SMP enggak lah. Jadi anak TK itu. SD, TK itu bagi amplop. Itu bagi senang. Walaupun amplopnya enggak banyak 15.000 tapi senangnya minta ampun itu. Luar biasa. Iya. Gembira lah isi amplopnya itu. Jadi hanya kita punya prinsip itu namanya wabasyiril mukminin gitu. Menggembirakan seorang muslim itu. Walaupun hanya amplop yang isinya 15.000 diterima anak-anak diceritakan kemana-mana itu. Ini dari mana? Dari umat Al-Saton. Habis sholat dikasih makan, dikasih amplop. Ya untuk anak-anak 15.000 mah besar, Ustaz. Iya, besar. Untuk bapak-bapak mungkin ya buat kecil lah itu. Buat bapak nanti kasih ke anaknya. Iya. Itu udah rutin, Pak. Udah rutin ya? Sudah rutin Masya kita Allah. laksanakan sholat id gitu baru kita open house. Jadi memang malam kita itu malam takbiran kita maraton betul itu. Menyiapkan tempat sholat, kemudian menyiapkan prasmanan perlengkapan makan. Jadi ketika jam udah selesai langsung pindah tempat itu dari tempat sholat ke tempat makan. Di mana tempat ada orang sholat id begitu, pindah tempat makan langsung dia Salah makan. satunya di Yayasan Umat Al-Saton. Kalau mau coba kita tes case nanti Ramadan ini. Baik, Mitra JC, di mana saja antum berada, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan sepertinya menantang kita untuk bisa hadir nanti di acara pelaksanaan sholat Id. Setelah itu nanti kita sama-sama menikmati silaturahim bersama. Intinya kan itu intinya saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalai karim. Ya, saling mendoakan agar kita semua menjadi orang bertakwa. Dan itu hanya sebagian daripada utama yang ternyata dampak daripada silaturahim itu, Ustaz. Ya. Nah, Mitra JC di mana saja berada, saya pernah lihat di YouTube. Ya. Ternyata Umat Al-Saton itu punya channel TV umatan, Ustaz. Punya. Apa itu memang punya umatan atau umatan yang dimaksud di sini atau memang yang lain, gimana menurut Ustaz? Ya. Jadi betul, memang kita punya TV namanya TV channel umatan. Memang kalau studionya itu kita belum secanggih yang di Radio JC masih sifatnya sederhana itu. Karena ada beberapa, apalagi di pandemik begini, udah hampir satu tahun lebih lah kita hari ini, makanya kita memediasi kepada ustadz-ustadz yang menyampaikan materi kultum, dia punya keilmuan, dia pengen berdakwah melalui secara virtual secara video yang nanti akan dikirim, itu nanti memang kita sudah siapkan itu. Nah, kemudian kita share melalui YouTube TV channel Umat Al-Saton, dan itu sudah melalui program-program kegiatan-kegiatan yayasan, melalui kutum-kutum ceramah-ceramah itu yang hari ini sudah berjalan, sudah ada TV Umat Al-Saton. Jadi pilihnya Umatan TV apa Umatan Al-Saton TV? TV umatan ya. TV umatan. Masya Allah. Iya. Ya, jadi Mitra JC di mana saja antum berada. Jadi saat kita juga ingin tahu keberadaan Umatan Al-Saton, rupanya di channel YouTube-nya juga sudah ada ya. Sudah ada. Dengan menampilkan tausiah-tausiah, materi-materi dakwah, pengingat kita, motivasi agar kita dapat menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan benar sehingga meraih kehidupan yang mulia di akhirat bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, Mitra JC di mana saja Anda berada, ini menjadi motivasi buat kita semua ya. Apalagi kita sudah
dijelaskan bagaimana Ummatan Wasatan dengan programnya, dengan program bidang sosialnya, pendidikannya, keagamaannya, kemanusiaannya, ya, yang ini semua ternyata terbatas juga gitu Ustadz ya, dengan tempat yang sekarang ada, ya. Maka mudah-mudahan kita doakan dari pendidikannya makin bisa meningkat, ya. Dari ruangannya, tempatnya, ya, itu juga bisa lebih meningkat lagi. Maka bagi mitra JC yang ingin berkontak langsung, tadi bisa lihat di channel di YouTube-nya Ummatan TV, dan kali aja ada yang ingin bersedekah Ustaz ya. Bersedekah harian, karena tadi Ustaz sudah sampaikan saat kita ingin dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya, salah satunya dengan bersedekah. Nah, tapi sedekah kadang-kadang boleh nggak Ustaz dengan senyum aja Ustaz? Ya boleh. Boleh ya. Tapi kalau banyak senyum gitu. Nah itu. Ya nggak apa-apa. Jadi sambil sedekah sambil senyum gitu. Jadi sedekahnya double itu. Iya. Ya, baik. Mitra JC di mana saja antum berada. Kemudian dari yang ingin jadi pertanyaan saya juga nih Ustaz. Iya. Kaitan dengan bagaimana dengan relawan-relawannya ini. Ya. Yang dia menjalankannya tadi kan jadi pelayan gitu ya. Saya sih mikirin gini Ustaz, kan mereka juga kerja, juga mereka mungkin pada punya keluarga gitu ya, punya anak-anaknya di rumah. Nah, luar biasa ini bisa berjalan begitu Ustaz. Ya, dalam kondisi di Jakarta ini gitu Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz bisa menangani itu nih? Ya. Kami sampaikan memang untuk anggota yayasan kita ini relawan. Gitu. Kita kerja untuk ibadah. Iya. Oh, kalau bicara profit kita kerja di luar lah. Kita ini semua ada profesinya itu. Seperti saya guru itu, guru agama Islam di SDN Marunda 05. Tapi ada saja kita harus menjadi sebuah relawan. Tidak semuanya waktu itu dipakai untuk cari uang, tapi saatnya kita berbagi sosial, berpikir untuk masalah umat, berpikir untuk masa depan, berpikir tentang misalkan kemajuan pendidikan di yayasan itu. Kita ada relawan, ada yang berpikir tentang misalkan tentang kemanusiaan, ada kebakaran langsung dia kontak dengan kita itu. Ada misalkan banjir kemarin di Bekasi, ya kita kasih berapa sembako walaupun tidak banyak, tetapi ada sumbangsi yang hari ini yang kita sudah bangun itu kontak komunikasi. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan kita ini relawan itu, duyuful umat, pelayan umat itu. Insya Allah setiap waktu kesempatan kita hari ini itu akan bernilai ya. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mungkin terbangun ibadah fardiyah secara pribadi, tetapi saya yakin ibadah jamiah lebih prioritas dan lebih utama, memiliki nilai pahala yang begitu besar. Karena hari ini kita bukan berpikir pribadi sendiri, tapi berpikir kepada kemaslahatan umat itu. Masya Allah. Ya, semuanya ya tahanus binikmah lah. Ya, karena kita berada kepada relawan yang ikhlas semuanya. Gitu. Ikhlas semuanya. Dia mau berjuang, ya berbuat dengan bahkan tenaga dan dananya juga itu, dengan transportasi yang dia miliki, dengan mobil yang dia miliki, dengan kemampuan-kemampuan, kecanggihan dia, keterampilan dia, sehingga dia mampu membesarkan Yayasan Ummatan Wasatan. Gitu, Pak Ustaz. Iya. Masya Allah. Saya di kondisi di Jakarta, kondisi pandemi, masih luar biasa bagaimana memikirkan dan menjadi pelayan masyarakat gitu ya. Padahal dia juga punya kesibukan, punya tanggung jawab di rumah mereka masing-masing gitu ya. Tapi tetap berjalan ya. Semoga ini menjadi contoh buat kita semua ya. Dan selanjutnya Ustadz, ngomong-ngomong murid tadi TPQ-nya, santrinya, itu semua berjalan aktif gitu ya. Di kondisi begini gimana tuh pengajian, cara belajarnya? Apa dia sistemnya gimana? Karena jangan sampai tadi. Ya memang kalau kondisi sekarang itu, kalau andaikan yang TK hari ini pembelajaran itu masih PJJ, pelajaran jarak jauh. Walaupun ada beberapa persetujuan dari wali murid nih, persetujuan wali murid mengizinkan anaknya belajar, dan itu juga kita batasi sesuai dengan prokes. Kalau ada izin, disetujui, disepakati oleh orang tua, dan dia mau, kemudian gurunya juga siap dengan perlengkapan prokes, protokol kesehatannya, yaitu ada. Tapi kalau andaikan dari orang tua, saya belajar di rumah secara virtual PJJ, itu kita layani. Jadi secara langsung
daring dan luring itu kita siap untuk metode pendidikan di TK maupun di TPK tersebut itu. Yang hari ini sudah berjalan. Mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa bertatap muka anak-anak belajar gitu melalui informasi yang kami terima. Ya. Insyaallah. Ya. Ya. Terima kasih nih Ustadz. Ya. Nah, kaitan dengan kegiatan yang luar biasa nih Ustadz, saya mendengarnya, mungkin juga Mitra JSC bisa merasakan ya. Terutama Ramadan ini bukan cuman saum yang dijalankan, tapi juga menjadi jembatan bagi para orang yang ingin bersedekah, berinfak, zakat, dan mungkin juga dengan membayar fidyahnya karena dia tidak mampu menjalankan saum di Ramadan ini, maka Yayasan Ummatan Nusantara menjembatani itu kepada para mustahiknya itu. Mustahik ya. Nah, mustahiknya ini mustahiknya yang gimana Ustaz? Apa disaring ataukah terbina juga dalam pembinaan yang sudah rutin atau gimana nih Ustaz? Jadi mustahik kita itu ada yang sudah ada dalam sebuah komunitas, misalkan tadi Majelis Taklim Al-Mumtahana, ibu-ibu jompo, ibu-ibu lanjut usia, dia rajin ngaji, dia ngaji taklim kepada kita. Dan itu kita berikan santunan. Dan ada juga melalui informasi anggota kami di Yayasan Ummatan Nusantara. Dan juga ada juga dari santri baik TK maupun TPK yang melalui informasi dari guru ini yang tidak mampu, dan itu kita prioritaskan itu. Dan apalagi kalau andaikan malam takbiran itu kita bagi sekitar wilayah yayasan itu. Yayasan Ummatan Nusantara yang hari ini ada beberapa wilayah RT yang memang kita melakukan pembinaan dalam pemberian infak, sodako, zakat berasa itu udah tahu kalau dengan pengusaha yang datang itu udah pada senyum itu, karena udah tahu bawanya kupon, bawanya tiket ngambil sembako, nggak cemberut, dia senyum itu. Jadi benar-benar wabasyiril mukminin. Prinsip kita wabasyiril mukminin ini. Jadi kalau kita datang dia senyum, udah Pak Ustadz kupon, iya Bu, nanti ambil ya, senang benar senyum gitu ya. Apalagi udah manula ya. Manula. Senyumnya udah, makin kayak. Ya, baik Mitra JSC, ini kesempatan buat kita semua untuk saling berbagi ya di Ummatan Nusantara dengan para relawan-relawannya yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Saleh ya, sehingga berjalanlah di lingkungan masyarakat yang semuanya dinaungi dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ya. Yang itu semua menyadari kita bahwa kita yang Allah berikan kecukupan harta, ya, kelebihan, bahkan itu jangan lupa ternyata di situ ada hak saudara kita yang lain. Ya. Dan Ummatan Nusantara dengan programnya mustahik-mustahiknya itu dilakukan pembinaan, ya. Sehingga dia bukan terima gitu saja selesai, ya. Tapi melalui ada pembinaan-pembinaan secara berkala, rutin gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, kemudian Ustaz, yang ingin kembali kami tanyakan, Ummatan Nusantara ini bermitra nggak juga dengan perusahaan biar dia ada pengkajian di perusahaan dia mengirim, atau perusahaan ini bisa mengeluarkan CSR-nya atau pengeluaran untuk zakat karyawannya biar disalurkan ke kelola di yayasan, gimana tuh Ustaz? Ya memang hari ini ya yayasan tetap melakukan langkah-langkah itu untuk melakukan mitra kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin dia memiliki keterbatasan jangkauan karena kerja yang begitu banyak, tapi kita memfasilitasi sisi sosialnya seperti Lazisna. Dan itu kita membuka peluang kepada mitra. Walaupun sudah ada juga perusahaan-perusahaan yang secara dia memberikan sumbangan, transfer, langsung kirim bukti transfernya saja gitu tanpa konfirmasi itu. Jadi ini transfer nanti untuk kegiatan santunan itu sudah ada itu. Dan ini hari ini kita juga masih membangun perusahaan-perusahahan mitra-mitra dari JSC yang bermitra dengan kami sebagai menjembatani kepada para mustahik, dan itu yang hari ini kita sudah ada itu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, kalau boleh tahu, biasanya yang diberikan itu paket-paketnya itu bentuknya apa tuh Ustaz? Biar kalau ada mitra JSC yang ingin juga dia menyalurkan ke yayasan, biar juga nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mustahik. Khawatir dia butuhnya sarung, dikirimnya
baju koko gitu Ustaz. Nah, jadi biar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mitra, terutama para mustahik gitu Ustaz. Sehingga nanti cocok apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi untuk yang gelombang kedua, ini kegiatan santunan ini nanti kita laksanakan pekan ketiga nanti, minggu depan itu. Karena minggu ini terbentur ada beberapa acara kegiatan yayasan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi nanti pekan ketiga kita melaksanakan kegiatan santunan. Kita sudah pisahkan dengan panitia. Santunan itu nanti isinya beras, ya. Sembako ya berarti. Sembako, itu minyak, ya. Dan juga nggak mesti uang juga sih itu. Ada beberapa perusahaan juga, perusahaan yang tidak sebutkan namanya, dia langsung kirim ada 12 dus isinya minyak sayur gitu. Minyak goreng. Iya, minyak goreng, minyak sayur dikirim gitu. Nah, itu langsung kita bagikan. Ada juga yang dia ngantarnya beras. Yang isinya 5 kilo diantar oleh kami itu. Jadi bagi kami pengurus yayasan untuk kegiatan santunan paket yang kedua ini, gelombang yang kedua ini nanti pekan ketiga, apapun bentuk barang, uang atau itu yang hari ini kita kelola sehingga nanti bisa langsung kita sampaikan kepada mustahik yang betul-betul sangat membutuhkan untuk ya paling enggak untuk buat seminggu dia berbuka itu sampai menjelang lebaran. Ya, baik Mitra JSC, ternyata obrolan kita ini luar biasa Ustaz. Memang kalau mau dibahas bisa sampai jam 11 malam Pak Ustaz. Pas 11 Ramadan juga. ya, ternyata di jam studio sudah lewat jam 11 lewat ya. Nah, memang ternyata kalau kita obrolan untuk kepentingan umat ya, itu Masya Allah ya. Dan semoga obrolan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan tentang pengertian berkah tadi, ya, semakin bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Ya. Dan semoga juga Mitra JSC dengan yang menyimak langsung atau nanti bisa dilihat di YouTube-nya Ustaz. Bisa. Insya Allah nanti Ustadz bisa komunikasi dengan kita semua. Dan sebelum kita akhiri, saya mohon Ustadz untuk doa buat kita semua dan khususnya buat Mitra JSC. Semoga yang dalam kondisi susah Allah mudahkan. Yang kondisinya sekarang lagi susah dengan ekonominya, maka Allah lancarkan ekonominya. Yang mungkin yang lagi sakit, Allah sehatkan kembali dengan Allah sembuhkan. Yang sehat tetap istiqomah dalam ibadahnya dan yang lainnya. Fadhal Ustaz. Mitra JC dan Ustaz Hasan dan para pengelola Radio JC, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan ya untuk melaksanakan setiap amaliyah di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki buat kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا أسرتنا من أهل القرآن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, baik Mitra JSC, amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan kita di program Sorban Umat pada hari ini 11 Ramadan 1442 Hijriah dan sungguh luar biasa kita bersama Ustadz Ahmad Soleh membuktikan real daripada keimanan kita dengan langsung membagikan haknya pada mereka yang mustahik menerima baik dalam bentuk pembinaan keimanan dan imunnya tadi Ustaz ya, dalam wujud konkret dengan sodakohnya, dengan dananya dan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh mereka. Ini menjadi aspirasi buat kita semua bagi Mitra JSC yang ingin bersodakoh, zakat, infak dan lainnya serta fidyah maupun wakaf yang itu menjadi amal jariah terutama buat kita yang akan mengalir terus pahala buat kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu mengalir terus pada kita, bisa langsung disalurkan ke Yayasan Mata Nasatan yang berada di Jalan Kelapa 2 Ustaz ya, Cilincing Jakarta Utara. Itu nomor 1, bisa langsung mengunjungi di
Sekretariat. di sekretariatnya dan bisa ketemu dengan Ustadz Ahmad Saleh atau stafnya yang lain. Dan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Saleh atas kesempatan kesibukannya masih menyempatkan datang ke tempat ini dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingatkan ini waktu Jumat, maka siap-siap bagi semua para laki-laki, para suami, para ikhwan, para anak-anak untuk datang jangan sampai terlambat di waktu Jumat ini. Artinya saat sebelum azan dia harus hadir, bahkan utamakan saf terdepan. Pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, dan jangan lupa potong kuku dan bersih-bersih yang lain, Ustaz Betul. Sehingga kita mendapatkan fadilah dan manfaat pahala daripada sholat Jumat yang kita tunaikan, yang pahalanya bahkan di Ramadan ini dilipat gandakan, Ustaz Pasti. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.